Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andi Malarang. Dan kali ini kita masih berada di Turki, tepatnya di Ankara, museum dari pendiri Bapak bangsa Turki modern, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk, presiden pertama Republik Turki setelah kejatuhan Ottoman, Kesultanan Ottoman. Dan Mustafa Kemal Atatürk inilah yang kemudian membebaskan Turki dari keterpurukan pada ujung dan akhir dari Kesultanan Ottoman. Pada saat itu Turki semakin kecil wilayahnya karena serangan-serangan dari musuh-musuh Turki pada waktu itu. Beberapa negara-negara barat, Prancis, Inggris maupun juga beberapa negara barat lainnya sudah masuk ke dalam wilayah Anatoli, Turki sekarang ini. Dan Kesultanan Ottoman tidak berdaya, sehingga kemudian Mustafa Kemal Atatürk dari timur Turki membangkitkan pasukan-pasukan tentara Turki untuk melawan musuh-musuh yang sudah masuk ke dalam Turki. Memang kejatuhan atau keterpurukan dari Kesultanan Ottoman sudah terjadi sejak sebelumnya, ketika Turki juga kalah dalam Perang Dunia Pertama, bergabung bersama Jerman. Dan kemudian setelah itu kemerosotan Turki makin jauh, berbagai wilayah-wilayah Turki di Jazirah Arab sampai Afrika Utara melepaskan diri dan kemudian memerdekakan diri. Juga daerah-daerah Turki seperti Bulgaria, Hungaria, daerah-daerah Slav seperti Yugoslavia itu kemudian juga memerdekakan diri, sehingga Kesultanan Ottoman tinggal sebagian dari Turki. Nah, ini yang kemudian oleh Mustafa Kemal Atatürk kemudian Turki dibangkitkan kembali dengan republik. Pada saat itu mereka sudah menganggap bahwa Kesultanan Ottoman sudah tidak mampu lagi membuat Turki mandiri, terbebas dari pasukan-pasukan asing. Dan akhirnya dengan republik, Turki berhasil menjadikan kembali bangsa atau dengan nasionalisme, membangkitkan bangsa Turki untuk mengusir pasukan-pasukan asing dari wilayah Turki yang sekarang kita kenal ini. Dengan perjanjian kemudian Lausanne dan perjanjian-perjanjian berikutnya, wilayah Turki ini adalah Anatoli yang sebagaimana sekitar, plus bagian dari Eropa, Istanbul dan sekitarnya yang menjadi bagian dari Eropa. Karena itu, walaupun penuh kontroversial dengan berbagai kebijakan seperti sekularisme Turki, tetapi Mustafa Kemal Atatürk tetaplah dia dihormati, dianggap sebagai bapak bangsa karena mampu membangkitkan kembali Turki sebagaimana Turki modern sekarang ini, dan memodernisasi Turki untuk bersaing dengan negara-negara Eropa lain sebagai layaknya Turki yang juga dari dulu menjadi salah satu kekuatan dunia. Sekarang Turki adalah anggota NATO, walaupun Turki sampai sekarang belum diterima sebagai bagian dari Uni Eropa, tapi Turki adalah anggota NATO, sehingga juga kalau sepak bola Turki itu adalah bagian dari UEFA, masuk dalam Eropa, karena Turki adalah jembatan antara Asia dan Eropa. Sebagian besar wilayahnya ada di Asia, Anatoli, tapi sebagian lagi ada di Eropa, yaitu Istanbul dan sekitarnya. Dan karena itu memang Turki selalu ingin menempatkan dirinya dalam bagian dari Eropa dan menjadi salah satu negara maju di dunia. Kontribusi dari Mustafa Kemal Atatürk adalah bahwa nasionalisme Turki, modernisasi Turki, kebangkitan Turki menjadi kekuatan baru atau tetap menjadi kekuatan yang diperhitungkan di Eropa dan sekitarnya. Inilah museum dan sayang sekali saya tidak bisa membaca bahasa Turki. Saya rasa mungkin ada bahasa yang lain, nggak ada bahasa. Tapi nanti kita lihat di dalam. Pergantian penjagaan tentara Turki
di museum ini. Nampaknya ada angkatan laut, ada angkatan udara, ada angkatan darat. Turki, museum ini dijaga terus oleh prajurit-prajurit Turki karena kebanggaan mereka. Kita lihat juga dari jauh sana. Kita lihat juga pergantian penjagaan dilakukan dan di bawah bendera Turki. Kita lihat, ups, masyarakat ramai menonton. Dan mereka setelah itu kembali ke pos masing-masing. Kita lihat. Ini juga salah satu atraksi dari museum dan museum Mustafa Kemal Atatürk. Di museum dan museum Mustafa Kemal Atatürk, Bapak bangsa Turki modern, Presiden Republik Turki yang pertama. Dan inilah lapangannya, dan kemudian museum sebelah sana. Kemudian di bawah itu adalah memasuki museum dan mengelilingi di bawah tanah ada museumnya. Dan inilah merupakan sebuah tempat di mana bangsa Turki dan juga banyak orang asing datang kemari, turis, untuk melihat sejarah Turki dan bagaimana Turki terbentuknya Republik Turki setelah jatuhnya atau runtuhnya Kesultanan Ottoman. Sekarang kita memasuki museum ini sendiri. Pertama kali kita lihat ada ke atas itu, coba lihat ke atas, bahasa Turki, tapi kira-kira isinya ini. Isinya, nah ini inscription atau pernyataan dari pidato Mustafa Kemal Atatürk kepada tentara Turki. Dia bilang, I address the Turkish army whose record of victory started at the dawn of the history of mankind and which has carried the light of civilization in its victorious progress. Jadi dia memberi pesan kepada tentara Turki yang menurutnya sejak dahulu, sejak sepanjang sejarah selalu menang. Dan dia bilang, if you save, kalau kau menyelamatkan negerimu dari opresi, tragedi, dan invasi dari musuh dalam saat-saat yang kritikal dan yang susah, maka saya percaya bahwa Republik Turki ini akan mempunyai modern weapons, senjata-senjata modern dan military science, ilmu kemiliteran, dan yang akan engkau jalankan dengan penuh loyalitas. Dan our great nation, negara kita yang hebat ini akan selalu siap untuk menjalankan tugasnya, dan Anda semua siap untuk mempertahankan harga diri, kehormatan dari negaramu, dan peradaban terhadap semua mara bahaya yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Inilah pesan dari Mustafa Kemal Atatürk yang membakar semangat tentara-tentara Turki yang ketika kejatuhan Ottoman seperti tidak berdaya lagi. Dan dari timur dia kemudian tentara Turki mengusir berbagai macam kekuatan-kekuatan asing yang sudah menduduki wilayah Turki di Anatolia maupun juga di daerah Eropa. Adalah museum dari Mustafa Kemal Atatürk yang terus dihormati di Turki, walaupun tentu saja ada kontroversi tertentu, tetapi sampai sekarang ide-idenya tentang Turki modern, nasionalisme Turki, juga kemudian tentang Turki yang bangkit dari keterpurukan di ujung dari Kesultanan Ottoman.
luar biasa. Nah ini juga ada fotonya dengan latar bendera Turki. Rasanya saat itu dia sudah jadi presiden Turki. Nah, bendera pun sudah bendera Turki, Republik Turki modern. Memang orangnya, memang kelihatannya orangnya berwibawa. Jadi model-model seperti juga Bung Karno di Indonesia. Kita lihat sosok Mustafa Kemal Atatürk memang sosok yang sangat dihormati dan berwibawa di masyarakat Turki. Gambar atau panorama bagaimana tentara Turki di bawah pimpinan Atatürk kemudian berusaha memukul mundur pasukan-pasukan asing dari wilayah Turki yang tidak bisa. Pada saat itu, Ottoman sudah tidak berdaya. Dan dia itu tentara yang berperang adalah tentara yang di bawah pimpinan Atatürk yang kemudian menjadi Republik Turki. Ini lukisan-lukisan bagaimana Atatürk memobilisasi masyarakat Turki untuk berperang, mengangkat senjata, melawan kekuatan-kekuatan asing. Ini kita lihat luar biasa lukisannya, dilukis oleh pelukis yang luar biasa juga, yang memperlihatkan bagaimana Turki, tentara Turki Republik kemudian membangkitkan pasukan Turki. Oke. Mana mencari? Cari. Ini adalah peta Turki modern. Kalau kita lihat ini adalah daratan Asia, Anatolia, di mana di sini adalah Aegean, lalu kemudian sampai di perbatasan Suriah, juga Iran, perbatasan dengan Iran, di atas juga ada perbatasan dengan Turkmenistan, ada juga batas dengan apa itu? Turkmenistan mungkin dengan Armenia dan ada lagi di atas. Tapi yang ini yang menarik adalah ini Istanbul. Istanbul ini adalah bagian dari Eropa. Di sini sudah Eropa. Dan Turki, wilayah Turki juga ada di Eropa. Mulai dari Istanbul ini sampai di garis batasnya berbatasan dengan Yunani, Bulgaria, lalu kemudian juga apa di sana itu negara Eropa lainnya. Pada waktu Ottoman sebenarnya wilayah Turki meliputi juga bagian dari Bulgaria, Hungaria sampai Yugoslavia. Bosnia adalah bagian dari wilayah Turki. Makanya juga orang Bosnia adalah sebagiannya adalah Muslim. Nah, ketika dengan kejatuhan Ottoman, wilayah-wilayah Turki diduduki Perancis di sekitar sini, Inggris di sekitar sini, mungkin Rusia juga di sebelah sana. Beberapa wilayah-wilayah di sini juga ingin melepaskan diri atau juga masuk merangsek ke dalam wilayah Turki. Juga dari sana Yunani dan sebagainya juga masuk melalui di daratan Eropa Turki. Dan Atatürk datang dari timur dengan pasukan dari timur, kemudian membebaskan Turki dari pasukan-pasukan asing sampai ke wilayah Eropanya. Museum ini juga dilengkapi dengan audio sound. Jadi kita bisa dengar suara-suara tembakan, perang, berbagai perang kebebasan. Ini lawannya adalah pasukan-pasukan asing. Ada
dia menduduki Turki. Ya, ini adalah salah satu gambar yang terkenal dari Mustafa Kemal. Naik kuda, karena memang kekuatan Turki adalah kavaleri pada waktu pasukan berkuda, dan mungkin pada waktu itu di medan perang untuk menginspeksi pasukan. Tapi inilah lukisan, salah satu lukisan ikonik dari Mustafa Kemal Atatürk. Inilah gambar resmi dari Mustafa Kemal Atatürk ketika pakai pakaian sipil semacam ini. Ada juga fotonya pakaian jenderal. Ini adalah perpustakaan privat dari Mustafa Kemal Atatürk. Dia juga adalah anak pada zamannya ketika ideologi besar dunia sedang ideologi sedang saling mempengaruhi untuk menjadi dominan di dalam awal abad ke-20. Makanya bacaan Mustafa Kemal Atatürk juga adalah bacaan yang besar. Boleh kita lihat bagaimana Mustafa Kemal Atatürk berusaha kemudian mengungkapkan sebuah ideologi yang berdasarkan nasionalisme, sekularisme, dan juga tentang modernisasi peradaban modern. Ide tentang peradaban modern Turki yang kira-kira tidak mau kalah dari Barat, mengikuti model Barat, ya dengan industrialisasi dan sebagainya, menginginkan sebuah masyarakat modern di Turki. Karena itu bentuk yang dipilihnya adalah bentuk republik, bukan lagi bentuk kerajaan, di mana dia jadi rajanya. Saya rasa pada zaman itu memang kekuatan ideologi nasionalisme dan sekularisme di Turki sangat membuka di seorang Atatürk muda pada saat itu. Beginilah tampak Mustafa Kemal Atatürk sebagai presiden pertama Republik Turki modern. Dan kita lihat busananya pun busana sipil pakai gaya barat, dan kemudian sangat berbeda sekali dengan misalnya Sultan-Sultan Ottoman sebelumnya. Dan memang dia ingin membawa bangsa Turki menjadi bangsa yang tidak kalah dengan bangsa Barat. Dan kemudian dia ingin membangkitkan kembali Turki sebagai sebuah negara modern. Modelnya pun model Turki yang menggunakan pakaian busana Barat, sebagaimana juga kepala-kepala negara lain di dunia Barat, dan dia ingin sejajar dengan terutama pemimpin-pemimpin dunia Barat. Inilah Mustafa Kemal Atatürk, dan kita akhiri perjalanan kita ke museum dan museum Mustafa Kemal Atatürk di Ankara ini. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari Mustafa Kemal Atatürk. Boleh kita setuju, boleh kita tidak setuju dengan beberapa ide-idenya, tetapi pada masanya memang dia juga adalah seorang pemimpin besar. Tentu saja pada masanya, masa sekarang Turki mungkin sudah berubah, paling tidak masyarakatnya, rakyatnya, model gitu kepemimpinan, hubungan antara negara dan agama, juga penafsiran tentang sekularisasi sendiri di Turki dan kebangsaan Turki sendiri. Juga pandangan terhadap Ottoman juga memang sudah berubah, dan karena itu kemana Turki akan menuju? Sampai sekarang Turki belum diterima masuk di dalam Uni Eropa, walaupun sepak bola Turki adalah bagian dari UEFA. Turki di bawah Presiden Erdogan dengan demokrasi multipartai sekarang ini akan melanjutkan perjalanan menjadi bagian dari peradaban bangsa-bangsa. Karena itu sekali lagi
kita perlu belajar dari Turki pada sejarahnya, pada hal-hal yang luar biasa sejak zaman dahulu sampai zaman Romawi, Yunani, Romawi, Seljuk, Ottoman, dan sekarang Republik Turki modern. Ada hal-hal yang bisa kita contoh, mungkin ada hal-hal juga yang sulit kita terapkan di Indonesia. Sekali lagi, masing-masing bangsa punya nilainya sendiri, kepemimpinannya. Mudah-mudahan kita juga bangsa Indonesia bisa meraih kejayaan seperti dulu Turki bisa meraih kejayaan, tetapi tentu dengan nilai-nilai kita Pancasila yang kita jadikan bangunan dasar dari Republik Indonesia modern. Sekian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.